Malam itu turun tanpa suara di sebuah rumah sakit swasta yang berdiri megah di tengah kota. Lampu-lampunya menyala terang, namun tak mampu mengusir rasa dingin yang merayap perlahan ke dalam ruang perawatan paling eksklusif di lantai atas. Hujan rintik membasahi jendela kaca besar, meninggalkan jejak air yang memanjang seperti garis-garis waktu yang tak bisa diputar ulang. Di balik kaca itu, seorang bayi terbaring lemah. Tubuhnya kecil, napasnya tersengal halus, seolah setiap tarikan udara adalah perjuangan yang terlalu berat untuk usianya yang bahkan belum genap sebulan. Tak ada yang benar-benar menyadari bahwa malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar. Bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi orang-orang yang selama ini hidup di pinggiran tanpa pernah dianggap penting. Mesin medis berdetak pelan, lampu indikator berkedip teratur, dan aroma antiseptik memenuhi ruangan, bercampur dengan kecemasan yang tak terucap. Di sudut ruangan, seorang pria paruh baya berdiri kaku. Jas mahalnya tak lagi memberi rasa percaya diri, sementara kedua tangannya mengepal seakan mencoba menahan sesuatu yang perlahan runtuh di dalam dirinya. Ia adalah Surya, seorang konglomerat yang terbiasa mengendalikan pasar, memutuskan nasib ribuan karyawan, dan membeli hampir apapun yang ia inginkan. Namun malam itu, di hadapan anaknya sendiri, kekuasaan terasa tidak berarti. Tatapannya kosong menembus tubuh kecil di balik inkubator, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak tahu harus berbuat apa. Di belakangnya, istrinya, Ratna, duduk tertunduk, bahunya gemetar pelan, air mata jatuh tanpa suara, seolah ia takut kesedihannya sendiri akan mengganggu perjuangan bayi itu. Ketegangan menggantung di udara, berat dan tak terkatakan, dan tanpa disadari, detik demi detik berlalu membawa mereka semakin dekat pada kenyataan yang tak ingin mereka hadapi. Pagi menjelang dengan cahaya pucat yang menyelinap masuk ke lorong rumah sakit, memantul pada lantai marmer yang dingin dan bersih. Keluarga Surya berkumpul di ruang tunggu privat, sebuah ruangan luas dengan sofa empuk dan lukisan mahal di dinding, namun suasananya jauh dari nyaman. Wajah-wajah tegang saling bertukar pandang tanpa kata, seakan setiap orang menyimpan pikiran yang terlalu berat untuk diucapkan. Ratna memeluk tas tangannya erat-erat, jarinya gemetar setiap kali suara dokter terdengar di kejauhan. Ia memilih diam, meski hatinya penuh kegelisahan, berusaha terlihat kuat demi anaknya, demi citra keluarga yang selama ini dijaga. Di sisi lain, Surya duduk tegak, punggungnya lurus seperti di ruang rapat, tetapi matanya merah dan kosong, tanda kekelelahan yang tak bisa disembunyikan oleh kekayaan atau jabatan. Anak-anak lain dari keluarga besar mulai berdatangan, membawa bisikan, spekulasi, dan kecemasan mereka sendiri. Ada yang membicarakan reputasi keluarga, ada yang khawatir tentang saham perusahaan jika kabar buruk menyebar, dan ada pula yang hanya memikirkan diri sendiri. Di tengah semua itu, bayi kecil yang terbaring lemah menjadi pusat dari konflik sunyi, simbol dari sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Tak ada yang berani menyebutkan kemungkinan terburuk, tetapi ketakutan itu terasa jelas, berputar di antara mereka seperti bayangan yang terus mengikuti. Saat itulah semuanya mulai berubah, meski belum ada satupun yang menyadarinya sepenuhnya. Siang hari membawa deretan dokter spesialis memasuki ruang perawatan dengan wajah serius dan langkah hati-hati. Jas putih mereka bersih, rapi, namun ekspresi di wajah masing-masing mengungkapkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Monitor menunjukkan angka-angka yang tidak stabil, dan setiap bunyi alarm kecil membuat jantung Ratna terasa berhenti sejenak. Seorang dokter senior akhirnya berbicara, suaranya tenang namun berat, menjelaskan kondisi medis yang rumit, istilah-istilah teknis yang terdengar asing dan menakutkan. Ia menjelaskan bahwa mereka telah mencoba segala prosedur yang tersedia, bahwa risiko semakin besar, dan bahwa kemungkinan keberhasilan semakin menipis. Kata-kata itu meluncur perlahan, namun setiap kalimat terasa seperti pukulan bagi keluarga Surya. Surya berdiri, rahangnya mengeras, mencoba menawar dengan cara yang biasa ia lakukan di dunia bisnis, menawarkan fasilitas tambahan, biaya tak terbatas, apapun yang diperlukan. Namun tatapan dokter itu berbeda, bukan tatapan seseorang yang bisa diyakinkan dengan uang.
Ada batas yang tak bisa dilampaui, dan untuk pertama kalinya, Surya harus menghadapi kenyataan bahwa kekayaannya tidak mampu membeli keajaiban. Ratna menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang hampir pecah, sementara suasana ruangan terasa semakin sempit. Tidak ada yang pernah sama setelah hari itu, karena di momen itulah kepercayaan mereka pada kepastian hidup mulai runtuh. Sementara itu, di lantai bawah rumah sakit yang sama, suasana berbeda terasa. Lorong sempit dengan cat dinding yang mulai kusam dipenuhi suara langkah tergesa dan percakapan pelan. Di sudut dekat ruang gawat darurat, seorang anak laki-laki duduk sendirian di bangku besi dingin, memeluk ransel lusuh yang warnanya telah memudar oleh waktu dan hujan. Namanya Arga, seorang anak yatim piatu yang hidup dari belas kasihan dan pekerjaan serabutan di sekitar rumah sakit. Wajahnya kurus, matanya tajam namun penuh kelelahan, dan pakaiannya sederhana, jauh dari kesan bersih dan rapi seperti orang-orang di lantai atas. Ia menunggu dengan sabar, menunduk, memperhatikan lantai, seolah dunia di sekitarnya tak pernah benar-benar mempedulikannya. Tak ada yang benar-benar menyadari bahwa Arga telah memperhatikan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Ia melihat para dokter berlarian, mendengar potongan percakapan tentang bayi yang sekarat, dan merasakan ketegangan yang merambat dari atas ke bawah. Ia memilih diam meski hatinya penuh kegelisahan karena hidup telah mengajarkannya untuk tidak ikut campur dalam urusan orang-orang penting. Namun malam demi malam yang ia habiskan di rumah sakit itu perlahan menumbuhkan rasa empati yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Sore hari, lorong rumah sakit kembali dipenuhi cahaya jingga matahari yang menembus jendela kecil. Arga berdiri di dekat mesin minuman, menatap koin-koin receh di tangannya. Ragu apakah ia harus membeli minuman atau menyimpannya untuk makan malam. Di saat yang sama, Ratna berjalan keluar dari lift dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, pikirannya kacau oleh rasa takut yang terus menghantui. Mata mereka sempat bertemu sejenak, tatapan singkat yang tidak membawa arti apapun bagi Ratna. Namun, bagi Arga, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia melihat kesedihan yang tulus, bukan kesombongan atau kemarahan seperti yang biasa ia lihat dari orang-orang kaya. Ratna melewati Arga tanpa sepatah kata, namun bayangan wajahnya tertanam dalam benak anak itu. Tak ada yang benar-benar menyadari bahwa pertemuan singkat itu adalah benih dari sebuah keputusan besar. Arga kembali duduk di bangkunya, memandangi ransel lusuh. Pikirannya dipenuhi oleh cerita-cerita yang ia dengar, tentang bayi yang tak tertolong, tentang keluarga kaya yang putus asa. Ia merasakan dorongan aneh di dadanya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Di lantai atas, keluarga Surya masih terjaga, ditemani suara mesin dan harapan yang semakin tipis. Ratna duduk di samping inkubator, jarinya menyentuh kaca dengan lembut. Berbisik dalam hati doa-doa yang bahkan ia sendiri tak yakin akan terjawab. Surya berdiri di belakangnya, diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri, menyadari betapa rapuhnya segala sesuatu yang selama ini ia banggakan. Di lantai bawah, Arga memandangi langit malam melalui jendela kecil. Hujan kembali turun, dan ia merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu bahwa hidupnya kecil, tidak berarti, dan seringkali diabaikan. Namun ada perasaan kuat yang mendorongnya untuk tidak berpaling. Saat itulah semuanya mulai berubah, meski langkah pertama masih berupa kebingungan dan keraguan. Dua dunia yang berbeda, kini terhubung oleh satu benang tak terlihat. Dan tanpa mereka sadari, keputusan kecil yang akan segera diambil akan membawa konsekuensi besar bagi semua pihak. Pagi datang tanpa membawa kelegaan, justru menambah berat suasana di ruang perawatan itu. Cahaya matahari menembus tirai tipis, jatuh lembut di atas tubuh bayi yang masih terbaring lemah. Seolah dunia di luar sana tetap berjalan normal, sementara di dalam ruangan ini waktu terasa menggantung tanpa arah. Ratna sudah tidak ingat kapan terakhir kali ia tidur dengan benar. Matanya sembab, kulit wajahnya pucat.
namun ia tetap duduk di sisi inkubator, menatap tanpa berkedip. Seakan dengan menatap lebih lama, ia bisa menahan kehidupan anaknya agar tidak pergi. Tak ada yang benar-benar menyadari bahwa kekelelahan itu perlahan mengikis ketegaran Ratna. Ia memilih diam, meski hatinya penuh kegelisahan, menelan rasa takut sendirian, karena di sekelilingnya semua orang tampak sibuk dengan caranya masing-masing. Surya berdiri di dekat jendela, menatap keluar ke arah gedung-gedung tinggi. Pikirannya melayang pada angka-angka, laporan, dan keputusan bisnis yang dulu terasa begitu penting, namun kini tampak tidak berarti dibandingkan satu napas kecil di ruangan ini. Seorang perawat masuk dengan langkah hati-hati, membawa kabar bahwa tim dokter akan kembali melakukan evaluasi terakhir. Kata terakhir itu menggantung di udara, tidak diucapkan secara langsung, tetapi terasa jelas oleh semua yang hadir. Suasana menjadi semakin sunyi, seolah setiap orang menahan napas, takut bahwa suara mereka sendiri bisa memicu sesuatu yang tak diinginkan. Di ruang tunggu, anggota keluarga besar mulai berkumpul kembali, membawa wajah-wajah tegang dan suara-suara berbisik yang semakin sulit disembunyikan. Ada yang menyarankan untuk memindahkan bayi ke rumah sakit luar negeri, ada yang mempertanyakan keputusan medis yang sudah diambil, dan ada pula yang diam-diam mulai memikirkan dampak jangka panjang bagi perusahaan dan nama keluarga. Tak ada yang sepenuhnya salah, namun tak ada pula yang benar-benar peduli pada perasaan Ratna yang kini semakin terisolasi di tengah keramaian itu. Surya mendengar semuanya, berdiri di tengah ruangan seperti pemimpin rapat, tetapi kali ini ia tidak segera mengambil keputusan. Tatapannya kosong, suaranya tertahan, dan untuk pertama kalinya, orang-orang di sekitarnya melihat keraguan di wajah pria yang selama ini selalu yakin pada setiap langkahnya. Ketegangan meningkat, nada bicara mulai meninggi, dan perbedaan pendapat berubah menjadi gesekan emosional yang menyakitkan. Ratna masuk ke ruangan itu dengan langkah pelan, dan seketika semua suara mereda. Ia berdiri di sana, kecil dan rapuh di tengah keluarga besar yang biasanya ia hormati, namun kini terasa asing. Tanpa berkata banyak, ia hanya menggeleng pelan, isyarat bahwa ia tak sanggup mendengar perdebatan lebih lanjut. Saat itulah semuanya mulai berubah, karena keluarga itu menyadari bahwa kehilangan tidak hanya mengancam satu nyawa, tetapi juga hubungan mereka satu sama lain. Siang hari membawa pertemuan resmi dengan tim dokter, sebuah diskusi panjang di ruang konferensi yang dingin dan terang. Proyektor menampilkan hasil pemeriksaan terbaru, grafik dan angka yang tampak jelas, namun sulit dimengerti oleh keluarga yang hatinya sudah terlanjur dipenuhi kecemasan. Dokter utama berbicara dengan nada profesional, menjelaskan bahwa kondisi bayi semakin kritis, bahwa pilihan medis semakin terbatas, dan bahwa resiko semakin tinggi. Tak ada yang benar-benar menyadari betapa beratnya beban di pundak para dokter itu sendiri. Mereka telah mengerahkan segala pengetahuan dan teknologi yang ada. Namun di titik ini, ilmu kedokteran terasa memiliki batas yang tak bisa dilampaui. Kata-kata seperti observasi lanjutan dan penanganan suportif terdengar dingin, namun maknanya jelas bagi mereka yang mau memahami. Waktu semakin menipis. Surya kembali mencoba mencari celah, bertanya tentang prosedur eksperimental, teknologi terbaru, apapun yang mungkin bisa dicoba. Dokter itu menghela napas panjang sebelum menjawab, menatap Surya dengan tatapan jujur yang jarang ia temui dalam dunia bisnis. Ia mengatakan bahwa mereka akan terus berusaha, tetapi harapan tidak bisa dijanjikan. Kalimat itu jatuh berat, menghantam Surya dengan kesadaran pahit bahwa ada hal-hal yang tak bisa ia beli atau kendalikan. Sementara itu, di lorong bawah yang jarang diperhatikan, Arga berjalan perlahan membawa kantong plastik kecil berisi roti sisa yang ia dapatkan dari seorang pedagang. Lampu-lampu neon berkelip redup, dan bau obat-obatan bercampur dengan aroma makanan murah. Ia melihat keluarga-keluarga lain duduk menunggu. Beberapa tertidur di kursi, beberapa menangis diam-diam, dan beberapa hanya menatap kosong ke depan. Tak ada yang benar-benar menyadari bahwa Arga menyerap semua itu ke dalam hatinya. Ia melihat kesamaan di balik perbedaan status, rasa takut yang sama, harapan yang sama, dan kelelahan yang sama. Namun satu cerita terus terngiang di kepalanya,
tentang bayi di lantai atas yang tak tertolong, tentang dokter-dokter yang menyerah, dan tentang keluarga kaya yang putus asa. Ia berhenti di dekat tangga darurat, duduk di lantai dingin, memakan roti perlahan sambil berpikir. Ia memilih diam, meski hatinya penuh kegelisahan, bertanya-tanya mengapa cerita itu begitu mengganggunya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang merasa terpanggil, meski ia sendiri belum tahu apa yang bisa ia lakukan. Malam hari membawa hujan lebat. Suara tetes air menghantam atap rumah sakit seperti irama yang tak beraturan. Arga berlindung di dekat jendela kecil, menatap keluar, dan tanpa sadar pikirannya kembali ke masa lalu. Ia teringat saat ibunya sakit parah, terbaring lemah di rumah sakit umum yang jauh lebih sederhana, dikelilingi keterbatasan dan penolakan halus dari sistem yang tak peduli. Ia ingat bagaimana dokter-dokter saat itu juga berbicara dengan nada yang sama, menjelaskan resiko, keterbatasan, dan akhirnya kelelahan. Ia ingat rasa tidak berdaya, rasa marah, dan rasa bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Kenangan itu datang begitu kuat, membuat dadanya terasa sesak, dan untuk sesaat ia menutup mata, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Tak ada yang pernah sama setelah hari itu, setelah ia kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Dan kini, melihat cerita serupa terulang di hadapannya, meski dengan latar yang sangat berbeda, Arga merasakan dorongan kuat untuk tidak membiarkan semuanya berakhir dengan cara yang sama. Di lantai atas, Ratna berdiri sendirian di dekat jendela koridor, memandangi hujan dengan mata kosong. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ia telah melakukan sesuatu yang salah? Apakah ada keputusan kecil di masa lalu yang kini menuntut harga yang terlalu mahal? Surya mendekatinya, berdiri di samping tanpa menyentuh. Keduanya terhubung oleh kesedihan yang sama, namun terpisah oleh cara menghadapi yang berbeda. Di lantai bawah, Arga berdiri dari tempat duduknya, menggenggam taliran selusuh dengan erat. Ia merasakan kegelisahan yang kini berubah menjadi tekad samar, meski ia belum tahu bentuknya. Saat itulah semuanya mulai berubah, karena di antara hujan, kelelahan, dan keputusasaan, sebuah pilihan kecil mulai terbentuk di dalam dirinya. Dua dunia itu semakin mendekat, dan garis tipis antara takdir dan pilihan mulai terlihat, menunggu seseorang untuk melangkah melampauinya. Malam kembali menyelimuti rumah sakit dengan sunyi yang lebih berat dari sebelumnya, seolah setiap sudut bangunan itu ikut menahan napas. Lampu-lampu lorong menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding yang dingin dan kosong. Di ruang perawatan lantai atas, tubuh kecil bayi itu masih terbaring tanpa banyak perubahan. Napasnya lemah, ritmenya tak menentu, dan setiap detik terasa seperti ujian bagi siapapun yang menunggu. Ratna duduk sendirian kali ini. Kursi di sampingnya kosong karena Surya dipanggil menghadiri rapat darurat dengan dokter. Tangannya menggenggam kain kecil milik bayinya, jemarinya bergetar dan pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak pernah ia ajukan sebelumnya. Ia memilih diam, meski hatinya penuh kegelisahan, menatap wajah mungil itu dengan perasaan bersalah yang perlahan merayap, seakan semua kesalahan hidupnya kini berkumpul di satu titik. Tak ada yang benar-benar menyadari bahwa kelelahan Ratna bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Ia mulai mempertanyakan makna dari semua pencapaian, semua kenyamanan, dan semua jarak emosional yang selama ini ia jaga, bahkan di dalam keluarganya sendiri. Di ruang rapat kecil yang sunyi, Surya duduk berhadapan dengan dua dokter senior. Lampu putih terang membuat wajah mereka terlihat pucat dan lelah, dan suara pendingin ruangan menjadi latar yang konstan. Pembicaraan berlangsung pelan, penuh kehati-hatian, seolah setiap kata harus dipilih agar tidak melukai lebih dalam. Salah satu dokter akhirnya menyebutkan kemungkinan terakhir, sebuah opsi yang jarang dibicarakan, melibatkan prosedur dengan resiko tinggi dan peluang keberhasilan yang sangat kecil. Ia menjelaskan bahwa secara teori mungkin dilakukan,
namun membutuhkan kondisi tertentu yang hampir mustahil terpenuhi. Surya mendengarkan tanpa menyela, matanya menajam, hatinya berdebar, karena di balik kata-kata itu, ia menangkap secercah harapan yang rapuh. Tak ada yang benar-benar menyadari bahwa percakapan itu akan mengguncang pandangan Surya tentang hidup. Ia menyadari bahwa selama ini ia selalu memutuskan segalanya sendiri, tanpa benar-benar mendengarkan orang lain, bahkan keluarganya. Kini, di hadapan kenyataan ini, ia merasa kecil dan ragu, sesuatu yang jarang ia izinkan muncul ke permukaan. Di lantai bawah, Arga berjalan perlahan menyusuri lorong yang hampir kosong. Langkahnya ringan namun ragu, seolah ia sedang melintasi wilayah yang tak seharusnya ia masuki. Ransel lusuh tergantung di pundaknya, dan wajahnya terlihat tegang. Matanya menatap ke depan dengan fokus yang tidak biasa. Tak ada yang benar-benar menyadari bahwa Arga telah mendengar potongan percakapan penting, bukan dari ruang rapat, tetapi dari perawat-perawat yang berbicara pelan di dekat ruang istirahat. Ia mendengar tentang opsi terakhir itu, tentang kebutuhan khusus, dan tentang waktu yang hampir habis. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya, menimbulkan kegelisahan yang kini bercampur dengan rasa tanggung jawab yang tak ia minta. Ia berhenti di dekat jendela, menatap pantulan wajahnya sendiri di kaca. Di sana, ia melihat seorang anak kecil yang seharusnya tidak memikul beban sebesar ini. Namun saat itulah semuanya mulai berubah, karena untuk pertama kalinya, Arga mempertimbangkan bahwa mungkin ia memiliki sesuatu yang dibutuhkan, meski ia sendiri belum sepenuhnya memahami risikonya. Malam semakin larut dan hujan kembali turun, kali ini lebih pelan, seperti bisikan yang tak ingin didengar. Arga duduk di tangga darurat, tangannya gemetar saat ia membuka ransel dan mengeluarkan sebuah map tipis berisi kertas-kertas lama. Itu adalah dokumen-dokumen medis ibunya, catatan pemeriksaan yang ia simpan tanpa tahu mengapa, seolah suatu hari akan ada gunanya. Ia membaca ulang dengan seksama, mencoba memahami istilah-istilah yang dulu terasa asing, dan perlahan menyadari keterkaitan yang membuat dadanya sesak. Tak ada yang benar-benar menyadari bahwa di momen itu, Arga menghadapi pilihan yang bisa mengubah hidupnya. Ia tahu bahwa jika ia melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali, dan tidak ada jaminan bahwa pengorbanannya akan diakui atau dihargai. Ia memilih diam, meski hatinya penuh kegelisahan, menatap kertas-kertas itu dengan mata berkaca-kaca. Ingatan tentang ibunya kembali menghantam, tentang rasa sakit, tentang ketidakadilan, dan tentang keinginan sederhana untuk menolong orang lain agar tidak merasakan kehilangan yang sama. Di lantai atas, Ratna dan Surya akhirnya bertemu kembali di ruang perawatan. Cahaya lampu membuat bayangan mereka jatuh panjang di lantai, dan keheningan di antara mereka terasa canggung. Ratna memandang Surya dengan mata penuh tanya, menunggu penjelasan. Sementara Surya ragu untuk membuka pembicaraan, takut bahwa kata-katanya akan menghancurkan harapan yang masih tersisa. Ketika Surya akhirnya menjelaskan tentang opsi terakhir itu, suara Ratna bergetar. Ia mendengar risiko, peluang kecil, dan ketidakpastian, dan perasaannya bercampur antara harapan dan ketakutan. Percakapan itu tidak berubah menjadi pertengkaran, tetapi ada jarak emosional yang semakin terasa, seolah mereka berdiri di sisi yang berbeda dari jurang yang sama. Tak ada yang pernah sama setelah hari itu, karena untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa cinta saja mungkin tidak cukup untuk menyelamatkan segalanya. Menjelang subuh, rumah sakit terasa seperti dunia yang terpisah dari kenyataan. Lampu-lampu masih menyala, lorong-lorong sunyi, dan hanya suara langkah perawat yang terdengar sesekali. Arga berdiri di dekat pintu keluar darurat, menatap langit yang mulai memucat, dan merasakan ketenangan aneh bercampur dengan ketakutan. Ia tahu bahwa keputusan itu semakin dekat, meski belum ia ucapkan pada siapapun. Di lantai atas, Ratna tertidur sejenak di kursi, kepalanya bersandar pada dinding, sementara Surya menatap bayi mereka dengan wajah yang sulit dibaca. Dua dunia itu kini dihubungkan oleh sebuah rahasia yang belum terungkap, sebuah pengorbanan yang belum diketahui siapapun.
Saat itulah semuanya mulai berubah, karena garis antara penonton dan pelaku mulai kabur, dan pilihan yang dibuat dalam diam akan segera menuntut konsekuensinya. Pagi menyapa rumah sakit dengan cahaya pucat yang dingin, seolah matahari sendiri ragu untuk bersinar sepenuhnya. Di lantai atas, bayi itu masih bertahan, namun setiap napasnya terdengar semakin berat, semakin rapuh. Monitor berdetak dengan ritme yang tidak stabil, dan suara itu menjadi latar yang menekan bagi siapapun yang berada di ruangan tersebut. Ratna terbangun dari tidur singkatnya dengan rasa panik yang langsung menghantam dada. Ia menatap inkubator, memastikan bayinya masih ada di sana, masih bernapas, meski dengan susah payah. Tak ada yang benar-benar menyadari bahwa setiap pagi yang berlalu kini terasa seperti hadiah yang tak pasti. Surya berdiri di sisi lain ruangan, wajahnya keras, namun matanya menyimpan ketakutan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Di luar ruang perawatan, para dokter kembali berkumpul, berbicara dengan suara rendah. Waktu semakin sempit, dan pilihan yang tersisa semakin sedikit. Udara terasa berat, seolah semua orang tahu bahwa hari itu akan membawa sesuatu yang berbeda, entah itu harapan atau kehilangan. Di ruang tunggu privat, suasana kembali memanas. Anggota keluarga besar mulai kehilangan kesabaran, suara-suara mulai meninggi, dan wajah-wajah yang biasanya tenang kini menunjukkan kepanikan. Ada yang mendesak Surya untuk mengambil keputusan ekstrim, ada yang menyalahkan rumah sakit, dan ada pula yang diam-diam mulai menjauh, seolah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Surya berdiri di tengah ruangan, mendengarkan semuanya tanpa benar-benar mendengar. Ia merasakan tekanan yang luar biasa, bukan hanya sebagai ayah, tetapi sebagai kepala keluarga yang selama ini selalu dianggap mampu menyelesaikan segalanya. Ia memilih diam, meski hatinya penuh kegelisahan, menyadari bahwa apapun keputusan yang ia ambil akan ada konsekuensi yang tak bisa dihindari. Ratna masuk ke ruangan itu dengan langkah pelan, wajahnya pucat namun matanya menunjukkan tekad yang berbeda. Ia tidak lagi peduli pada reputasi atau pendapat orang lain. Yang ia lihat hanyalah anaknya dan waktu yang terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Di lantai bawah, Arga berdiri di depan meja informasi rumah sakit. Tangannya gemetar, meski ia berusaha terlihat tenang. Lampu-lampu terang membuat wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, dan ransel lusuh di pundaknya terlihat semakin kontras dengan lingkungan bersih dan teratur di sekitarnya. Tak ada yang benar-benar menyadari betapa besar keberanian yang dibutuhkan Arga untuk melangkah ke sana. Ia mengajukan pertanyaan sederhana, dengan suara pelan namun jelas, tentang prosedur medis tertentu, tentang syarat-syarat yang dibutuhkan, dan tentang risiko yang mungkin terjadi. Petugas di balik meja menatapnya dengan heran, tak menyangka pertanyaan seperti itu datang dari seorang anak kecil yang tampak tak berarti. Arga menerima jawaban-jawaban singkat, sebagian menenangkan, sebagian justru menambah ketakutannya. Namun saat itulah semuanya mulai berubah, karena untuk pertama kalinya, niat di dalam hatinya mulai mengambil bentuk nyata, meski masih dibungkus keraguan. Sore hari membawa ketegangan baru. Seorang perawat memperhatikan Arga yang mondar-mandir di lorong dengan gelisah, dan rasa curiga mulai muncul. Ia menghentikan langkah Arga, menanyakan keperluannya, dan Arga terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Ia memilih diam, meski hatinya penuh kegelisahan, menyadari bahwa satu jawaban salah bisa membuka rahasia yang belum siap ia ungkapkan. Percakapan singkat itu berakhir tanpa kesimpulan, namun benih kecurigaan telah tertanam. Di lantai atas, dokter mulai membicarakan kembali opsi terakhir yang sebelumnya hanya disebutkan secara teoritis. Nama prosedur itu diucapkan dengan hati-hati, seolah kata-kata itu sendiri bisa membawa konsekuensi besar. Tak ada yang benar-benar menyadari bahwa dua percakapan di dua lantai berbeda itu perlahan mendekatkan jalan cerita pada satu titik temu yang tak terelakkan. Malam kembali turun, dan hujan gerimis menyelimuti kota. Arga duduk sendirian di bangku lorong, menatap lantai dengan pikiran yang kacau. Ia merasa kecil, takut, dan hampir menyesal telah melangkah sejauh ini.
Namun setiap kali ia mencoba mundur, bayangan bayi itu, wajah Ratna yang penuh kesedihan, dan kenangan ibunya yang terbaring lemah, kembali menghantamnya. Ia berdiri, berjalan menuju lift, lalu berhenti sebelum menekan tombol. Tangannya gemetar, nafasnya tak teratur. Tak ada yang benar-benar menyadari bahwa di momen itu, Arga berada di persimpangan antara keselamatan dirinya sendiri dan kemungkinan menyelamatkan orang lain. Ia hampir mengucapkan sesuatu kepada perawat yang lewat, hampir membuka rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Namun ia kembali memilih diam, menelan kata-kata itu, karena ia tahu bahwa sekali rahasia itu terucap, tidak akan ada jalan kembali. Di lantai atas, alarm monitor tiba-tiba berbunyi lebih keras dari sebelumnya, memecah keheningan malam. Perawat bergegas masuk, dokter dipanggil, dan suasana berubah kacau dalam hitungan detik. Ratna berdiri dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar, sementara Surya merasakan jantungnya seakan berhenti berdetak. Tak ada yang pernah sama setelah hari itu, karena di momen kacau itu, batas antara harapan dan keputusasaan menjadi sangat tipis. Di lantai bawah, Arga mendengar suara alarm itu, dan tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju arah suara, ransel lusuhnya terayun di punggungnya. Saat itulah semuanya mulai berubah dengan cepat, karena keputusan yang selama ini disimpan dalam diam, akhirnya menuntut tindakan nyata, dan konsekuensinya akan segera menyentuh semua orang yang terlibat. Suara alarm masih bergema di lorong lantai atas, memantul di dinding-dinding putih yang kini terasa semakin sempit. Para perawat bergerak cepat, langkah mereka tergesa namun terlatih, sementara dokter-dokter datang dengan wajah serius dan mata yang fokus. Ratna berdiri terpaku di sudut ruangan, tangannya menutup mulut, tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Surya mencoba berdiri tegak di sampingnya, namun bahunya merosot, seolah beban yang ia pikul terlalu berat untuk ditahan lebih lama. Tak ada yang benar-benar menyadari bahwa di tengah kekacauan itu, harapan mulai berubah bentuk. Bukan lagi tentang keajaiban besar atau teknologi canggih, melainkan tentang keputusan cepat yang harus diambil di bawah tekanan waktu. Monitor terus berbunyi, angka-angka bergerak liar, dan setiap detik terasa seperti pertaruhan antara hidup dan mati. Ratna menatap bayi itu dengan mata penuh ketakutan, menyadari bahwa mungkin inilah momen terakhirnya sebagai ibu yang hanya bisa menunggu. Kesadaran itu menghantamnya dengan keras, dan ia merasakan sesak di dada yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah kekacauan itu, pintu ruang perawatan terbuka, dan seorang anak kecil muncul di ambang pintu. Tubuhnya basah oleh keringat dan hujan gerimis, napasnya tersengal, dan ransel lusuh tergantung miring di bahunya. Arga berdiri di sana, tampak tidak pada tempatnya di antara alat-alat medis dan orang-orang dewasa yang sibuk. Tak ada yang benar-benar menyadari kehadirannya pada awalnya. Semua mata tertuju pada bayi dan monitor yang berbunyi nyaring. Namun ketika Arga melangkah lebih dekat, seorang perawat akhirnya menyadarinya dan menghentikannya dengan nada tegas. Arga berhenti, menelan ludah, dan untuk sesaat hampir mundur. Namun saat itulah semuanya mulai berubah, karena Arga mengangkat wajahnya dan berbicara dengan suara pelan namun bergetar, mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia simpan. Kata-katanya tidak panjang, tidak dramatis, tetapi cukup untuk membuat ruangan itu terdiam. Ia menyebutkan tentang kemungkinan terakhir, tentang kondisi khusus yang ia miliki, dan tentang kesediaannya untuk membantu, meski ia sendiri belum sepenuhnya memahami apa yang akan terjadi padanya. Reaksi pertama bukanlah harapan, melainkan ketidakpercayaan. Para dokter saling berpandangan, wajah mereka menunjukkan keraguan yang wajar. Seorang anak kecil dari lantai bawah, dengan pakaian sederhana dan tanpa identitas jelas, tiba-tiba menawarkan diri dalam situasi kritis seperti ini terasa hampir tidak masuk akal. Surya melangkah maju, suaranya tegas namun penuh emosi,
mempertanyakan siapa Arga, dari mana ia datang, dan mengapa ia berani berbicara tentang hal-hal yang bahkan sulit dipahami oleh orang dewasa. Ratna menatap Arga dengan campuran kebingungan dan kelelahan. Matanya mencoba mencari kebohongan di wajah anak itu. Tak ada yang benar-benar menyadari betapa beratnya momen itu bagi Arga. Ia berdiri di tengah ruangan, merasa kecil dan rapuh, namun ia memilih diam, meski hatinya penuh kegelisahan, membiarkan para dokter memeriksa dokumen yang ia keluarkan dari ranselnya. Setiap detik berlalu dengan lambat, dan ketegangan semakin menebal. Dokter senior akhirnya berbicara kembali. Suaranya rendah namun penuh kehati-hatian. Ia menjelaskan bahwa apa yang Arga katakan memang secara teoritis mungkin, namun risikonya besar, bukan hanya bagi bayi itu, tetapi juga bagi Arga sendiri. Ia menekankan bahwa keputusan ini harus diambil dengan sangat cepat, dan bahwa tidak ada jaminan hasilnya akan sesuai harapan. Surya merasakan dunia seakan berputar. Ia dihadapkan pada pilihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Menerima bantuan dari seorang anak yatim miskin yang bahkan tidak ia kenal, atau membiarkan waktu terus berjalan tanpa kepastian. Ratna menutup mata sejenak, air mata jatuh di pipinya, dan dalam keheningan singkat itu, ia menyadari bahwa harapan kadang datang dari arah yang paling tak terduga. Tak ada yang pernah sama setelah hari itu, karena untuk pertama kalinya, Surya harus mengesampingkan gengsi, kendali, dan rasa curiganya, demi satu kesempatan kecil untuk menyelamatkan anaknya. Surya akhirnya mengangguk. Keputusan itu terasa seperti menyerahkan sebagian dari kendali yang selama ini ia pegang erat. Ratna melangkah mendekat, menatap Arga dengan mata berkaca-kaca, dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang hampir tak terdengar. Arga hanya mengangguk kecil, wajahnya pucat, namun matanya menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Dokter segera bergerak, mempersiapkan segala sesuatu dengan cepat dan hati-hati. Arga diminta duduk, diperiksa ulang, dan diberi penjelasan singkat tentang apa yang akan terjadi. Tak ada yang benar-benar menyadari bahwa di balik semua prosedur itu, Arga sedang mengucapkan perpisahan diam-diam pada hidupnya yang sederhana, pada kebebasan yang mungkin tidak akan ia miliki lagi. Ia memilih diam, meski hatinya penuh kegelisahan, menerima segala instruksi dengan patuh, seolah ini adalah satu-satunya hal yang benar yang bisa ia lakukan. Malam kembali menelan rumah sakit, dan ruang tunggu berubah menjadi tempat penantian yang penuh kecemasan. Surya dan Ratna duduk berdampingan tanpa berbicara. Tangan mereka saling menggenggam untuk pertama kalinya sejak krisis ini dimulai. Di dalam ruang tindakan, tim medis bekerja dengan fokus penuh, sementara waktu berjalan dengan kejam dan tanpa kompromi. Tak ada yang benar-benar menyadari betapa heningnya dunia di luar ruangan itu. Setiap menit terasa panjang, setiap detik membawa kemungkinan baik atau buruk. Surya menatap pintu tertutup dengan pikiran yang kacau, menyadari bahwa hidupnya kini bergantung pada keberanian seorang anak yang bahkan tidak pernah ia kenal sebelumnya. Saat itulah semuanya mulai berubah, karena di balik pintu itu bukan hanya satu nyawa yang dipertaruhkan, tetapi juga pandangan tentang kemanusiaan, keluarga, dan arti pengorbanan. Waktu bergerak lambat di rumah sakit malam itu, seolah jarum jam sengaja ditahan agar setiap orang merasakan beratnya penantian. Lampu-lampu lorong tetap menyala terang, namun kehangatannya tak mampu menembus kecemasan yang menggantung di udara. Surya dan Ratna duduk berdampingan. Punggung mereka bersandar kaku di kursi ruang tunggu, mata tak pernah lepas dari pintu ruang tindakan yang tertutup rapat. Tak ada yang benar-benar menyadari betapa sunyinya dunia di luar ruangan itu. Tak ada suara ponsel, tak ada percakapan keluarga. Hanya napas berat dan detak jantung yang terasa terlalu jelas. Ratna memejamkan mata,
berdoa dalam diam, bukan lagi dengan kata-kata indah, melainkan dengan kejujuran yang lahir dari ketakutan terdalam. Surya menatap lantai, pikirannya dipenuhi penyesalan atas waktu-waktu yang terlewat, momen-momen kecil bersama keluarga yang dulu ia anggap remeh. Saat itulah semuanya mulai berubah, bukan karena hasil yang sudah terlihat, tetapi karena kesadaran bahwa hidup tak pernah menunggu kesiapan siapapun. Pintu ruang tindakan akhirnya terbuka perlahan. Seorang dokter keluar dengan langkah hati-hati. Wajahnya lelah, namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Surya dan Ratna berdiri hampir bersamaan. Tubuh mereka menegang. Hati mereka bersiap menerima apapun yang akan disampaikan. Dokter itu berbicara dengan nada tenang, menjelaskan bahwa prosedur telah dilakukan, bahwa kondisi bayi masih sangat kritis, namun ada perubahan kecil yang sebelumnya tidak terlihat. Bukan keajaiban besar, bukan kepastian, tetapi secercah kemungkinan. Kata-kata itu jatuh pelan, namun cukup untuk membuat Ratna menangis tanpa suara. Air matanya jatuh bukan karena lega sepenuhnya, melainkan karena harapan yang kembali berani muncul. Tak ada yang pernah sama setelah hari itu. Surya mengangguk pelan, menelan emosi yang bercampur aduk, menyadari bahwa hidup tidak selalu memberi jawaban hitam atau putih. Kadang, hidup hanya memberi kesempatan kecil untuk terus bertahan. Di ruang pemulihan lain, Arga terbaring dengan wajah pucat, tubuhnya lemah dan matanya terpejam. Lampu redup menyinari ruangan kecil itu, dan suara alat medis berdetak pelan. Tak ada keramaian, tak ada sorak, hanya keheningan yang menyelimuti seorang anak yang telah memberikan lebih dari yang pernah diminta siapapun darinya. Tak ada yang benar-benar menyadari bahwa Arga menanggung ketakutan terbesar dalam hidupnya sendirian. Ia terbangun perlahan, merasakan sakit yang asing di tubuhnya, dan untuk sesaat ia bertanya dalam hati apakah semua ini sepadan. Namun, bayangan wajah bayi itu kembali muncul, dan di balik rasa sakit ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia memilih diam, meski hatinya penuh kegelisahan, karena hidup telah mengajarkannya bahwa tidak semua pengorbanan harus dilihat atau dipuji. Kadang, cukup dengan mengetahui bahwa seseorang masih bernapas karena keputusanmu, itu sudah lebih dari cukup. Beberapa hari kemudian, suasana rumah sakit berubah. Ketegangan tidak sepenuhnya hilang, namun ada harapan yang mulai tumbuh pelan-pelan. Bayi itu masih dirawat intensif, tetapi napasnya lebih stabil, dan setiap hari membawa perkembangan kecil yang berarti besar bagi Surya dan Ratna. Surya akhirnya berdiri di depan pintu ruang pemulihan Arga, ragu sejenak sebelum masuk. Di dalam, ia melihat anak kecil itu terbaring lemah, jauh dari gambaran pahlawan yang sering ia bayangkan. Surya duduk perlahan di samping ranjang, menatap wajah Arga dengan mata berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepala, bukan karena kalah, tetapi karena rasa terima kasih yang tulus. Tak ada pidato panjang, tak ada janji besar. Hanya ucapan terima kasih yang sederhana, namun syarat makna. Ratna ikut berdiri di belakangnya, menatap Arga dengan mata seorang ibu yang akhirnya memahami arti pengorbanan sejati. Waktu terus berjalan, membawa perubahan yang tidak selalu mudah. Arga harus menjalani pemulihan panjang. Hidupnya tak lagi sama seperti sebelumnya. Namun di balik keterbatasan baru itu, ia menemukan sesuatu yang belum pernah ia miliki. Perhatian, kepedulian, dan rasa diakui sebagai manusia yang berarti. Surya dan Ratna juga berubah. Rumah mereka yang dulu megah namun terasa dingin, kini dipenuhi keheningan yang lebih reflektif. Mereka belajar hadir, belajar mendengar, dan belajar bahwa keluarga bukan tentang kendali, melainkan tentang kebersamaan dalam ketidakpastian. Tak ada yang benar-benar menyadari bahwa keputusan kecil di lorong rumah sakit itu telah mengubah arah hidup banyak orang. Tidak ada yang kembali ke versi lama dirinya, dan mungkin memang tidak seharusnya. Bertahun-tahun kemudian, kenangan tentang malam itu masih hidup dalam ingatan mereka yang terlibat.
bukan sebagai cerita heroik, tetapi sebagai pengingat bahwa hidup seringkali berubah karena keputusan kecil yang diambil dalam diam. Surya sering teringat bagaimana kekuasaan dan kekayaan tak mampu menolongnya saat ia paling membutuhkan, dan bagaimana ketulusan datang dari arah yang tak pernah ia perhitungkan. Arga tumbuh dengan luka dan kenangan, namun juga dengan pemahaman bahwa pengorbanan sekecil apapun bisa meninggalkan jejak yang panjang. Ia belajar bahwa keluarga tidak selalu ditentukan oleh darah, tetapi oleh keberanian untuk peduli pada orang lain. Tidak ada yang pernah sama setelah hari itu, dan mungkin memang seharusnya begitu, karena hidup bukan tentang kembali ke masa lalu, melainkan tentang membawa pelajaran itu ke masa depan. Jika kamu pernah berada di posisi ini, tuliskan di komentar. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir.